Baru kali ini partai politik tidak percaya pada lembaga survei. Katanya Anies tinggi, katanya Ahok tinggi. Dua-duanya nggak bisa nyalon. Tapi celakanya pemilu serentak 2024 memberikan pembelajaran yang sangat buruk kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, pemilu 2024 serentak yang menyerentakkan 3 pemilu ini sungguh-sungguh menempatkan kita semuanya prihatin. Keprihatinan kita kepada partai politik karena partai kehilangan kedaulatannya. Betul tidak? Partai kehilangan independensinya dan kepercayaan dirinya. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang apa tuh tadi? Gercos. Saya lupa kalau topiknya ini, tapi saya lihat-lihat mulai tadi, saya dengerin apa fatwanya Bang Refli Harun, apa tausiahnya abang kita Norsi, luar biasa gitu. Kalau menyebutkan ayat-ayat agak merlunduk suaranya. Tapi begitu menyebutkan rezim yang zolim, wah itu bergetar semuanya, ya Bang ya, luar biasa itu. Jadi beliau luar biasa. Gercos harus dipahami sebagai satu, katakan sebetulnya ketidakpercayaan publik ya kepada tentu yang mengelola pemilu ini. Peserta pemilu siapa Bapak Ibu sekalian? Partai? Untuk pilkada boleh calon perseorangan. Jadi peserta pemilu itu adalah partai politik. Partai politik itu dipayungi secara hukum sangat tinggi oleh konstitusi. Hanya partai politik dan gabungan partai politik yang bisa mengusung capres-cawapres. Itu satu contoh. Jadi berarti konstitusi kita sangat gitu ya, memberikan otoritas yang tinggi pada partai politik. Tapi dalam sistem demokrasi itu sebetulnya harus diikuti oleh tanggung jawab. Tanggung jawab yang luar biasa oleh partai. Tentu tadi itu Bang Norsi mengatakan bahwa tidak percaya pada demokrasi dari barat. Saya percaya pada demokrasi dengan catatan bahwa demokrasi ini akan membangun peradaban kita, membangun dignity kita. Kalau itu kesepakatannya, maka pilkada maupun pilpres maupun apapun itu pileg, harusnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak boleh ada yang dianak emaskan. Tapi celakanya, pemilu serentak 2024 memberikan pembelajaran yang sangat buruk kepada kita semua. Legasi atau warisan ini yang melekat pada kita semua. Sehingga pilkada pun yang kita harapkan jadi lebih bagus, bukannya bagus. Sudah tahu kalau mau pilpres itu pakai diawali oleh MK. Ini Bang Refli sampai marah-marah. MK melalui MK sampai memberikan satu penalti kepada ketua Mahkamah Konstitusi. Kita berharap selesailah sampai di pilpres. Ternyata tidak. Muncul pula keputusan Mahkamah Agung. Masih nggak puas. Revisi Undang-Undang Pilkada. Disitulah maka murka
publik luas ini kepada pengelola pemilu, kepada tentu yang ingin mengotak-ngatik undang-undang pilkada menjadi revisi yang sangat menguntungkan, yang diuntungkan tadi itu. Dan maka ada demonstrasi, protes dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita catat bahwa menyongsong pemilu 2024 Pilpres yang lalu ada yang namanya dirty vote, ada dirty election. Ternyata itu tidak mempan sebagai satu lesson learn ya, yang tidak boleh diulangin lagi di pilkada ini. Kita masih bersyukur meskipun kita sempat kesel banget sama Mahkamah Konstitusi dengan keputusan kemarin, maka tidak jadi didominasi. Koalisi besar ternyata tidak bisa diterapkan seluruhnya di provinsi maupun kabupaten dan kota. Maka esensi pilkada yang katanya harus mengkompetisikan dengan secara free and fair ya, para calon tadi itu seharusnya diikuti oleh munculnya calon-calon yang banyak. Tapi lalu nyaris hanya satu pasangan calon plus calon perseorangan, nyaris. Lalu muncul ketika ada keputusan Mahkamah Konstitusi, PDI Perjuangan bisa mengusung. Tapi lagi-lagi baru kali ini dalam survei yang meleset. Di Jakarta pula yang menjadi barometer politik Indonesia. Apa itu? Calon yang disurvei dan hasil surveinya sangat tinggi ternyata ya tidak bisa melenggang dalam pilkada. Mampu melenggang di pilpres, tidak bisa di pilkada. Apakah ini masuk akal menurut Bapak Ibu? Yang kenceng dong. Kalau enggak saya teriak loh ya. Jadi seperti itu. Baru kali ini partai politik tidak percaya pada lembaga survei. Katanya Anies tinggi, katanya Ahok tinggi. Dua-duanya nggak bisa nyalon. Jadi apa pula ini? Kompetisi, kontestasi sebagai esensi dari pilkada langsung gitu ya. Katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu ternyata buntu ya. Buntu itu apa bahasa Indonesianya? Mampet ya. Iya, mampet. Sengaja dimampetin gitu. Sehingga tidak hanya kompetisi kontestasinya buntu mampet tadi, tapi koreksi terhadap pemerintah daerah juga tidak terjadi. Demikian juga suksesi sebagai pergantian kepemimpinan itu jadi alot gitu ya. Maka ini pula yang menimbulkan atau mendorong perilaku pemilih yang cenderung ya. Ini saya melihat perilaku pemilih yang cenderung lalu tidak percaya gitu ya. Daripada golput, mending kita coblos semua, biar batal semuanya. Dengan bahasa mudah seperti itu. Bukan, saya tidak menyerukan, hanya menganalisis ya. Nanti saya dimarahi ini, PNS ini. Jadi saya hanya mengatakan daripada golput gitu ya. Mungkin bahasanya mengatakan lebih baik saya coblos semuanya, batal semuanya. Tapi apakah itu lalu menjadikan kita itu jadi happy? Tidak. Bapak Ibu sekalian, pemilu 2024 serentak yang menyerentakkan 3 pemilu ini sungguh-sungguh menempatkan kita semuanya prihatin. Keprihatinan kita kepada partai politik karena partai kehilangan kedaulatannya. Betul tidak? Partai kehilangan independensinya dan kepercayaan dirinya. Itu yang saya katakan berulang-ulang menyongsong Pilpres kemarin. Apa yang salah pada partai politik kita? Mendadak tidak percaya diri, mendadak lalu mengkultuskan hanya kepada satu orang. Ini yang pertanyaan-pertanyaan saya sebagai peneliti gitu ya. Dan ini sangat serius. Perilaku pemilih kita saat ini dihadapkan pada perilaku sebetulnya ada pemilih tradisional, ada pemilih rasional, ada pemilih yang swing voters, yang wait and see gitu ya. Yang saya melihat yang gercos ini sebetulnya swing voters mereka. Belum definitif mau nyoblos semuanya atau golput atau apa. Ini ongoing proses
untuk memastikan secara definitif, artinya nanti ya sudah, memang ini harus gercos. Karena apa? Ternyata tiga-tiganya tidak menjanjikan. Atau dalam perjalanannya ternyata berubah. Jadi menurut saya, jadilah pemilih yang cerdas. Bukan pemilih karena kita dimobilisasi dengan uang receh. Tadi itu Bang Ihsanuddin Nursi mengingatkan kita, jangan sampai kehilangan harkat martabat. Karena demokrasi yang kita sepakati ini membangun peradaban. Jadi kita punya martabat diri gitu ya. Dan itu yang selalu saya ulang-ulang terus menerus. Bapak Ibu, saya berusaha menjadi intelektual yang konsisten. Tidak dukung-mendukung kepada siapapun. Karena yang saya dukung bagaimana kita menyaksikan NKRI kita betul-betul menjadi NKRI yang baldatun toibatun waruk bun gofur. Ini ajaran suami saya katanya gitu. Jadi yang baik-baik dari suami saya gitu. Jadi itu sebetulnya. Maka saya juga ingin menyampaikan gitu ya, bahwa kita masyarakat Betawi meskipun tidak menjadi ibu kota ini bukan berarti gitu ya Jakarta akan ditinggalkan. Jakarta tetap Jakarta menjadi barometer apapun itu. Percayalah, kasih tepuk tangan dong. Jakarta dengan SDM-nya yang luar biasa, ekonominya yang juga luar biasa. Dalam banyak hal patut menjadi barometer. Jadi ibu kota tidak jadi ibu kota, tetap Jakarta yang maju. Dan tentu saya ingin mengatakan bahwa tidak boleh Jakarta dengan apapun title-nya ke depan menafikan masyarakat asli Jakarta Betawi. Karena apa? Karena Jakarta tanpa masyarakat Betawi bukan Jakarta. Meskipun jumlahnya tidak mayoritas, tapi kebetawian Jakarta harus dijaga. Ini keberpihakan saya meskipun saya bukan orang darahnya Betawi. Tapi lebih dari suami saya, cintanya pada Jakarta. Dan saya sebagai anggota Majelis Adat Betawi di Bamus tentu ada keberpihakan itu. Dan saya ulang-ulang di berbagai acara yang berkaitan dengan Jakarta ke depan, saya selalu menggarisbawahi itu. Dan orang bingung, loh Anda orang Jawa kok bela Betawi katanya. Tak apa-apa, saya nggak ngomong kalau suaminya Jakarta kan gitu ya. Jadi biar kaget aja kan gitu. Jadi ibu bapak menurut saya inilah waktunya kita harus menghadirkan diri kita semua sebagai warga negara yang diperhitungkan ya dalam kehidupan politik kita yang semakin jumut, semakin kacau saat ini. Jangan mengharapkan DPR yang seringnya tidak mewakili rakyat itu. Maka kita sebagai bagian dari civil society, katakan Poros Jakarta ini, Bang Bim dan Bang Eka, menjadi salah satu civil society yang menjadi simpul di situ. Simpulnya, yang merekatkan bagaimana khususnya Jakarta ini menjadi Jakarta yang tetap maju dan sejahtera. Mungkin ke depan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Mpok Wiwi. Tadi ditanya tentang bagaimana memperbaiki Indonesia. Rumusnya rada ruwet ya, karena kerusakannya sudah sangat amat serius. Yang lalu itu Bang Norsi, Bang siapa lagi? Enggak, Bang Refli, Bang Ganda, Sah Ganda, terus Bang Jumhur, itu 2 tahun yang lalu. Maunya revolusi, 2 tahun yang lalu itu. Kalau nggak salah masih COVID ya, tahun 2022 mengatakan 2021 kalau nggak salah. Sudah nggak sabar. Indonesia perlu revolusi, karena tidak bisa mengubah sistem ini parsial. Reformasi tidak bisa mengubah apapun tentang Indonesia kecuali revolusi. Lalu saya jawab, saya sedang tidak bersetuju. Karena apa? Karena revolusi itu butuh piranti yang cukup. Kalau nawaitunya civil society masih seperti ini, tidak mungkin. Kemarin saja
dengan demo yang dari daerah-daerah, Jakarta dan daerah-daerah belum sempat memuncak. Revolusi itu harus puncak yang luar biasa. Maka kita belum sampai pada etape itu. Karena belum sampai pada etape itu, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan. Untuk praktek di Indonesia tidak cukup hanya sistem yang baik. Tapi Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang tabligh, yang fatonah, yang sidik. 4, kalau kita Muslim, pemimpin yang ideal seperti itu. Yang profetik, tidak hanya transformatif, dan bukan pemimpin yang karena transaksional. Seharusnya seperti itu. Sistem apapun itu tidak akan bekerja dengan baik di Indonesia kalau tidak digelindingkan atau dilaksanakan secara proper, secara memadai oleh pemimpinnya. Maka kita percaya tadinya melalui Pilpres langsung dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, demokrasinya bukan lagi perwakilan tapi langsung, ternyata meleset. Akalnya orang Indonesia luar biasa pinternya. Jadi dengan langsung tadi itu ternyata tidak langsung. Yang terjadi adalah masyarakatnya di fait accompli oleh elit untuk memilih pilihannya. Sekarang pilkada, contoh. Karena di nasional itu ada koalisi besar. Hampir tidak menyisakan satu partai pun yang ada di DPR RI. Maka di pilkada, provinsi, kabupaten, kota mau dibikin paralel. Paralel artinya apa? Sama. Sebangun. Daerah-daerah yang strategis, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Medan gitu ya. Makassar itu provinsi-provinsi yang dianggap strategis dan seksi itu harus dikuasai koalisi besar. Tapi ternyata agak meleset. Karena ada amar keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengurangan gitu ya. Persyaratan untuk ambang batas untuk mencalonkan tadi itu. Lah ini antara lain. Maka kita juga melihat apakah lalu nanti gitu ya. Pilkada kita itu akan lebih bagus. Lebih berkualitas. Tanpa ada embel-embel praktek-praktek yang tentunya distortif atau menyimpang, melanggar gitu kan. Kok rasanya money politics-nya akan tetap. Kelihatannya seperti itu. Coba Bapak Ibu sekalian kita renungkan. Kalau di Jakarta sini saja kompetisi kontestasi itu sudah bisa dikendalikan. Alias kita masyarakat tidak bisa diakomodasi aspirasinya. Apalagi yang di daerah lain. Maka ada 41 kotak kosong yang akan muncul di pilkada 2024 ini. Itu sudah dikendalikan dengan amar keputusan Mahkamah Konstitusi. Masih 41. Kalau tidak ada amar keputusan itu, berapa banyak kira-kira kotak kosong melawan paslon yang bernyawa? Itu sebetulnya pelecehan. Masa saya manusia yang punya roh begini harus berkompetisi dengan kotak kosong yang notabene adalah tidak ada badannya, tidak ada rohnya dan sebagainya. Jadi inilah kita sedang menapaki tahapan satu demokrasi yang menurun drastis. Karena apa? Partainya tidak sehat tadi itu. Maka kalau mau berdemokrasi yang sehat, kita sehatkan partai politiknya. Nomor 1 itu. Lalu kita buat bagaimana pemilu, pilpresnya dan pilkadanya itu juga dievaluasi secara seksama melalui paket undang-undang politiknya. Undang-undang partai politik ini harus direvisi. Harus, wajib. Karena supaya partai-partai yang nanti muncul itu adalah partai-partai yang betul-betul mampu melakukan tentunya satu kaderisasi, promosi kader yang bisa dipertanggungjawabkan. Seharusnya seperti itu. Jadi saya hanya menggarisbawahi tentang bagaimana pentingnya antara atau relasi antara pemilu dan munculnya pemimpin dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih.